Karena Yesus itu disalib itu sudah nubuatan. Itu kata Kristen. Itu kata Kristen. Itu Pertanyaan lama, saya, Bang. Anda mengimani itu dengan mencocok-cocokkan kepada kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya tanya, kira-kira nih yang paham kitab Ibrani, kitab Tanak, kitab Perjanjian Lama, orang Kristen atau yang punya kitab? Yang punya kitab. Yang punya kitab. Pintar. Kenapa yang punya kitab tidak mengorbankan Yesus sebagai penebus dosa? Itu kan nubuatan loh, Bang. Sekarang Anda sudah mengakui mereka lebih paham. Abang baca dulu. Mereka saya ulang lagi, yang lebih paham Yesaya yang punya kitab atau Kristen? Yang punya kitab. Yang punya kitab. Kenapa yang punya kitab tidak menumbalkan Yesus sebagai penebus dosa? Kenapa? Itu kan nubuatannya ada, Bang, loh dia saya. Bang baca dulu. Sekarang pertanyaan saya, yang lebih paham tentang Yesaya dengan kitab ini dengan Yahudi dengan Kristen, yang lebih paham siapa? Yahudi. Oke, berarti dia lebih paham. Yesus kami kan orang dia lebih paham. Orang Yahudi lebih paham. Terus kenapa mereka yang lebih paham tentang kitab Yesaya ini tidak menjadikan kitab Yesaya sebagai dasar untuk menumbalkan Yesus? Kenapa? Itu, Bang, perjanjian lama itu nubuatan, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya ulang lagi. Di sini. Aduh. Siapa yang lebih paham kitabnya Yahudi atau Kristen? Yahudi. Kenapa Yahudi yang lebih paham kitabnya tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal penebus dosa mereka, padahal mereka lebih paham Yesaya? Kenapa? Ya buktinya Yesus tersalib loh, Bang. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan saya, kenapa Yahudi yang lebih paham tentang Yesaya tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal penebus dosa mereka? Kenapa? Saya kan tadi telah mengatakan, Bang. Apa itu? Yesaya 53 itu kan telah di nabi-nabi kan itu menurut orang yang tidak paham Bible. Sedangkan yang paham tentang Yesaya, Anda sendiri mengakui adalah orang Yahudi. Kenapa mereka kalau paham tidak menjadikan Yesus sebagai tumbal untuk nebus dosa mereka? Kenapa justru Anda yang tidak paham mencocok-cocokkan salib itu adalah dinubuatkan Yesaya? Loh, yang punya kitab saja tidak mengertikan begitu kok. Kok Anda sosokan? Kenapa? Karena Anda sudah Saya tidak perlu baca, orang Yahudi aja yang baca. Orang Yahudi, ya paman, kamu ngerti Yesaya 53? Ngerti? Ada nggak Yesaya 53 itu nubuat untuk nebus dosa pakai darah Tuhan, darah manusia? Nggak ada. Terus Anda ingin bodoh-bodohi kita? Anda ingin mengatakan ini pembunuhan Yesus toh karena ada di Yesaya? Yang punya kitab aja nggak ngakui itu. Loh, kalian hanya terjemahan kok asal-asalan. Sok cantik. Kitabnya orang, Anda artikan, Anda tafsirkan seenak perut Anda. Kenapa? Karena bisikan Kristus yang datang kepada kalian yang bukan anak Maria. Saudara, Anda meragukan pengetahuan orang Yahudi tentang kitabnya? Sebentar, Bang. Di situ kan dikatakan mati dan diremukkan. Kenapa orang Yahudi tidak memaknai itu? Sementara mereka lebih paham. Anda mengakui 3 kali. Saya itu baik dengan teliti, dengan orang Yahudi itu mereka tidak baca dengan teliti. Anda meragukan ilmu mereka sampai mereka tidak menemukan nubuat itu.
Atau Anda hanya mencomot kitabnya orang demi untuk melancarkan aksi paganisme Romawi agar dianggap benar? Abang jangan kata kitabnya orang, itu kitab kami loh bang. Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yesus orang Yahudi. Iya, tahu siapa bilang dia orang Papua. Sekarang Anda yang saya tanya, Anda orang Yahudi? Saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Anda orang Indonesia, tidak punya urusan dengan kitabnya orang Yahudi. Sama juga dengan abang bang. Muhammad Apa itu? orang Arab, abang orang Indonesia. Nabi Muhammadku diutus ke bumi ini untuk semua manusia. Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi, beda. Sebarkan ke seluruh bahasa bangsa, apa tuh artinya bang? Itu Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang datang kepada Maria, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Sedangkan yang keluar dari kubur itu Yesus yang berbeda. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus bang. Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Coba Anda bisa tunggu, kita deteksi apakah itu Yesus betulan atau bukan. Coba Anda buka Matius 28 nomor 18, nomor 19, nomor 20. Bisa Anda buka? Bisa? Silakan, kita tunggu. Silakan saudara, silakan. Nah, Matius 28 nomor 20 dikatakan begini, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana tunjukkan kepada saya perintah Yesus untuk disembah. Sembahlah aku. Jadilah Kristen. Rayakanlah Natal. Makanlah babi. Janganlah bersunat. Katakanlah Taurat itu kutuk. Mana? Mana perintah Yesus untuk mengatakan itu? Ada? Saya kan telah mengatakan tadi bang di 1 Korintus 11 ayat 29. Itu bukan ucapan Yesus. Kan Yesus katanya yang mengatakan, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya, untuk menjadi Kristen, untuk mendirikan gereja, untuk ibadah minggu, untuk makan babi, untuk Natalan, untuk misa kepada kalian, untuk mengajarkan kemudian dirinya Tuhan? Mana? Ada? Berarti Yesus yang memerintahkan kalian, yang ada dalam diri-diri kalian, yang kalian sebagai Roh Kudus itu Yesus yang berbeda. Itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Kristus. Padahal itu bukan Yesus anak Maria. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Tapi karena Anda percaya, beginilah jadinya sekarang. Padahal Yesus sudah mengatakan jangan percaya. Beginilah jadinya Anda, karena Anda percaya. Maria melahirkan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Bukan manusia katanya. Sedangkan Maria melahirkan manusia. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Di Yesaya 43 ayat 10. Jangan kau ajarkan saya Yesaya 43 nomor 10, apa hubungannya? Saya bacakan ya bang ya. Silakan. Tidak ada lagi Tuhan. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus itu adalah makhluk yang dibentuk menjadi daging. Baca Yohanes 1 nomor 14.
Jadi dikatakan di sini Bang tidak akan lagi dibentuk selain aku. Tapi kenapa Muhammad muncul gitu Bang? Saudara, Ayo, Bang. emang Nabi Muhammad membentuk Tuhan? Nabiku membentuk Tuhan. Kan tidak ada lagi dibentuk selain aku. Dia kan seorang nabi Bang. Yesus itu Coba Anda baca Yesaya 43 nomor 10 tadi. Kamulah saksi-saksiku. Kamu Tidak inilah ada- saksi-saksiku. Ya demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tidak Allah ada Tuhan dibentuk, yang dibentuk. tidak ada Allah dibentuk, dan Bentuk. Sesudahku tidak ada lagi. Ya, Berarti ya. berarti tidak ada Tuhan baru. Betul? Tidak ada Tuhan baru. Ya. Sedangkan di dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Berarti dia dibentuk menjadi Tuhan. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Berarti Tuhan yang baru dibentuk. Sedangkan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang diperkenalkan Nabi Muhammad adalah Tuhan pencipta alam semesta. Bukan Tuhan baru, bukan Tuhan dibentuk baru. Sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang baru dibentuk setelah dia menjadi mayat keluar dari kubur. Itu Tuhan baru. Siapa yang mengajarkan menyembah Tuhan baru ini? Paulus. Makanya kalian bukan hanya sekedar disesatkan, kalian malah dilantis selevel dengan setan yang tidak lagi mau menghambakan diri kepada Tuhan. Bantah saya Bang, pakai dalil, pakai ilmu.